Ya, pemerintah Amerika Serikat meminta Indonesia untuk memperbesar impor komoditas energi sebagai bagian dari kesepakatan pengurangan besaran tarif resiprokal. Dalam hal ini, Indonesia akan berkomitmen mengimpor komoditas energi dari Amerika Serikat senilai 15 miliar dolar Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta Indonesia untuk memperbesar porsi impor komoditas energi dari Amerika Serikat. Hal tersebut menjadi bagian dari kesepakatan penurunan besaran tarif resiprokal untuk Indonesia dari semula 32% menjadi 19%. Everything. As you know, Indonesia is very strong on copper, but we have full access to everything. We will pay no tariffs. So they are giving us access into Indonesia, which we never had. That's probably the biggest part of the deal. And the other part is they are going to pay 19%, and we are going to pay nothing. Sebagai bagian dari kesepakatan terbaru penerapan tarif resiprokal Amerika Serikat, Indonesia berkomitmen mengimpor komoditas energi dari Amerika Serikat senilai 15 miliar dolar Amerika atau setara sekitar 244 triliun rupiah. Paket kewajiban impor energi ini mencakup peningkatan impor minyak mentah, gas alam cair, batu bara metalurgi, serta listrik dan hidrokarbon gas liquids. Data dari Departemen Perdagangan Amerika Serikat menunjukkan Indonesia merupakan salah satu dari 25 mitra dagang utama negeri Paman Sam itu. Di mana sepanjang 2024, total nilai perdagangan kedua negara mencapai lebih dari 38 miliar dolar Amerika atau sekitar 627 triliun rupiah. Namun Amerika Serikat masih mencatat defisit perdagangan terhadap Indonesia sebesar 17,9 miliar dolar Amerika. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, untung rugi kewajiban impor energi dari Amerika Serikat, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Mose Rizal. Beliau adalah Ketua Komite Investasi Asper Migas. Kemudian sudah bergabung juga Pak Yayan Satyakti, pengamat ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran. Ya, langsung saja kita sapa. Halo Mas Mose, apa kabar? Baik, Mas Pras, terima kasih sudah diundang. Baik, terima kasih juga atas waktunya. Pak Yayan, apa kabar Pak? Alhamdulillah, kabar baik, Mas Pras. Apa Baik, kabar? terima kasih atas waktu yang disempatkan. Baik, dan sebelum membahas lebih jauh ini mungkin Mas Mose bisa menyampaikan terkait dengan review Anda terkait dengan kondisi ataupun perkembangan ya dari kebijakan di sektor migas kita, begitu ekspor maupun impor hingga paling tidak semester 2 tahun ini seperti apa nih dari kacamata Asper Migas? Silakan Mas Mose. Ya, mungkin saya mulai dari sisi produksi kita ya. Oke. Kita lihat produksi mungkin akan ada istilahnya pertumbuhan atau enggak mungkin at least pengurangan produksi itu bisa direm sehingga menurut SKK Migas atau kementerian itu mungkin tahun ini akan nol produksi minyak mentah dan produksi gas juga. Jadi itu merupakan berita yang bagus ya, semoga itu tercapai sampai akhir tahun. Kita lihat karena produksi kita itu memang berdasarkan average ya per day seperti apa. Jadi dan sedangkan sepanjang tahun itu kan naik turun. Ya. Mungkin sekarang sudah mencapai katanya di atas 600.000 barrel per hari ya, kemungkinan itu bisa di-maintain. Kemarin juga ada kabar bagus dari Cepu juga dari 30.000 peningkatan 30.000 barrel per hari jadi 35.000, jadi ada additional 5.000 barrel per hari, dan itu juga berita-berita yang cukup mengembirakan. Jadi dari sisi produksi kita kemungkinan insya Allah ya kita harapkan untuk bisa merem setidaknya penurunan produksi migas di hulu kita. Nah, dari sisi impor ekspor ya inilah yang kita khawatirkan, apalagi dengan masalah tarif sekarang, terus ada deal yang baru ya, kita terus terang lagi masih membaca seperti apa, dan kita meminta dari pemerintah bagaimana nih cost and benefit-nya ya, tarif versus impor energi. Kenapa? Karena ya impor energi itu akan berdampak langsung kepada industri dan berdampak langsung kepada masyarakat juga.
ya, maupun itu dari sisi subsidi atau non subsidi dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita mau pantau, dan kita juga minta pemerintah untuk bisa terbuka terhadap kita, masyarakat dan industri, bagaimana perkembangannya dan apa dampaknya, ya, dari sisi cost dan benefitnya. Ya, memang ada penurunan dari tadinya 30% jadi 19%, tapi kan 19% tadinya itu kan nggak ada. Sekarang kita tarif 19% gitu kan. Sedangkan kita membuka diri dengan Amerika, kita mau spending more money dengan Amerika, dan juga saya juga mendengar katanya mau membuka diri untuk dari sisi komoditas-komoditas kita, untuk perusahaan-perusahaan Amerika untuk bisa mengeksploitasi. Nah, itu yang kita masih ingin melihat dari pemerintah, bagaimana nih, apa kalkulasi cost and benefit-nya. Kita nggak mau ada masalah nanti di depannya, dan dampaknya juga ke masyarakat dari sisi inflasi, ekonomi kita, ya, CPI indeks kita, dan lain sebagainya. Ya, itu yang harus kita amati. Baik, baik. Ini menarik untuk dicermati juga nih, Mas Mosi. Nah, lantas bagaimana Pak Yayan dari kacamata Anda begitu akademisi melihat kondisi bagaimana kinerja dari industri migas kita, kemudian ada upaya dengan adanya kebijakan tarif resiprokal, kemudian kita tahu sudah berhasil turun dari 32% ke 19%, kemudian juga nanti ada realokasi importasi migas nasional kita yang ditarik sebagiannya lagi ke Amerika Serikat begitu, Pak Yayan. Ya, kalau misalkan kita lihat khusus dari sisi energi ya, berarti kita ada pasokan tambahan. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini berdasarkan data dari trend map, misalkan seperti crude petroleum itu HS 2709, ini mungkin baru ya, karena pernah juga bahwa Amerika Serikat itu memasok khususnya ke Indonesia tahun 2022 dan tahun 2023 itu sekitar 208 juta US dollar hingga 489 juta US dollar. Nah, kemudian juga ada refined petroleum ya, ini HS 2710 juga di sini mungkin menjadi peluang yang mungkin kita bisa memperoleh harga yang kompetitif ya dibandingkan dengan katakan Singapura ataupun negara lainnya. Kemudian ada juga petroleum gas ya, petroleum gas juga di sini kita pernah melakukan kalau tidak salah bahwa Amerika Serikat itu menjadi single largest supplier of petroleum gas. Ini di tahun 2023 karena mengimpor kurang lebih sekitar 1,56 juta US dollar. Ini untuk LNG untuk power ya dan industri, serta juga LPG untuk rumah tangga. Kemudian juga ada dari sisi biaya, nah ini mungkin orang mengatakan bahwa dari sisi logistik Amerika Serikat itu tidak kompetitif. Tapi kalau misalkan kita lihat bahwa Amerika Serikat itu memiliki Asian Hub. Nah di sini misalkan ada US Gulf Coast ya, di sini dia partnernya dengan dengan negara-negara Middle East, dan itu merupakan bagian dari hub, dan saya kira itu yang menjadikan kenapa Amerika Serikat itu bisa lebih kompetitif. Dan juga mungkin dalam jangka panjang ya ada transfer teknologi yang mungkin bisa ditawarkan dari pengembangan teknologi-teknologi misalkan seperti pengembangan LPG ya, kemudian juga ada di GME teknologi yang sebagai mungkin syarat dari atau tidak syarat ya, mungkin ya dalam jangka panjang kita bisa memperoleh benefit dari itu. Baik, itu dia beberapa poin yang mungkin bisa dicermati ya dari sisi mungkin ada transfer alih teknologi, kemudian bagaimana tadi kerjasama atau kolaborasi justru dengan perusahaan-perusahaan lokal begitu ya Pak Yan, kalau Anda tekankan ada potensi ataupun ada benefit yang mungkin masih bisa kita optimalkan. Betul. Baik. Nah, kalau kita cermati dengan kondisi seperti saat ini, lantas Mas Mose, Anda melihat bagaimana peluang, potensinya kalau Anda kan tadi menekankan cost and benefit-nya seperti apa. Nah, ini tadi ada potensi alih teknologi, kemudian bagaimana mereka hadir juga mungkin menggandeng perusahaan-perusahaan lokal di dalam negeri nih, Mas Mose.
Kalau ya, yang Pak Yayan sampaikan benar, ya, ada potensi-potensi. Tapi it's all about bottom line, Pak. Jadi istilahnya dibilang, oh bisa lebih murah, bisa ini. Cuma kan kata-kata bisa itu pasti nggak sih lebih murah? Pasti nggak sih akan lebih benefit bagi kita? Kalau dari sisi misalkan transfer teknologi, dari awal perusahaan-perusahaan Amerika kan sudah masuk juga ke Indonesia, bukan baru kali ini aja. Ya, kayak kemarin kayak misalkan kasus seperti misalkan di Rokan, Blok Rokan dengan Chevron, ya, begitu Chevron sudah diambil alih oleh Pertamina kan ada masalah mengenai transfer teknologi juga tuh mengenai enhanced oil recovery chemical, ya kan, yang ujung-ujungnya akhirnya Pertamina tidak mendapat 100% apa yang dibilang tadi transfer teknologi tadi gitu loh. Jadi dan transfer teknologi saya tidak lihat ada di dalam dealnya dengan Trump dan Pak Prabowo. Oke. Ya, nah itu mesti ditekankan. Saya setuju dengan Pak Yayan kalau memang itu menjadi deal kita, ya tertulis lah gitu loh. Jangan cuma potensi seperti ini, potensi bisa seperti ini, bisa seperti itu, ya, tapi we need to see the bottom line, we need to see something yang benar-benar konkret gitu. Itu dia, berarti memang perlu ada penjabaran lebih jauh begitu ya antara koordinasi ataupun kesepakatan tarif resiprokal antara pemerintah Amerika Serikat dan juga Indonesia. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya, Pak Yan. Mas Musi, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan berikut ini kami kembali sampaikan data untuk Anda terkait dengan importasi minyak yang didatangkan dari luar negeri ke Indonesia. Kita akan cermati seperti apa pergerakannya. Data selengkapnya bisa Anda saksikan juga di layar televisi. Nah, ini dia importasi minyak mentah ya dari Amerika Serikat ke Indonesia. Kita lihat dari tahun 2020, 2021 sampai dengan 2024 ini trennya menunjukkan tren kenaikan seperti yang bisa Anda saksikan dari 15,2 juta barrel, kemudian 2021 naik 18,5 juta barrel, sehingga di tahun 2023 21 juta barrel, dan di tahun 2024 22,3 juta barrel. Itu dia untuk importasi minyak mentah dari negara Amerika Serikat ke Indonesia. Dan lantas bagaimana dengan importasi gasnya? Ini juga bisa kita cermati seperti apa dari Amerika Serikat ke Indonesia. Range-nya masih sama dari tahun 2020 sampai dengan 2024, pemirsa, dari 130 sampai terus mengalami kenaikan di tahun 2024 205 miliar kaki kubik. Ini dia, berarti importasi untuk sektor energi kita, minyak bumi, kemudian tadi ada gas juga, trennya menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun, tepatnya dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Baik, kita akan langsung saja tanyakan kepada narasumber kita hari ini. Baik, nah dengan menyikapi dengan beberapa data yang sudah disampaikan Mas Musi, kemudian Pak Yayan, Anda melihat seperti apa sih sebenarnya kebutuhan dari sektor energi di Indonesia? Apakah sudah bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri? Mas Musi, kalau kita cermati kan juga Anda juga menyampaikan ada perusahaan Amerika yang memang beroperasi di Indonesia, kemudian importasi juga masih ada begitu dari negara Amerika Serikat, meskipun ada juga dari beberapa negara lainnya ini, Mas Musi. Ya, jadi memang kita tuh sudah menjadi net importer, apalagi kalau kita bicara minyak ya. Kita sudah net importer sudah cukup lama gitu ya. Kebutuhan BBM kita itu 1,6 juta barrel per hari ya, sedangkan kapasitas produksi kilang kita juga tidak begitu tumbuh ya. Satu-satunya yang ada additional kapasitas itu yang kilang Balikpapan, sekitar 100-an ribu barrel per hari. Jadi setengah, ya mungkin kurang atau lebih dari setengah, kurang lebih dari setengah dari kebutuhan BBM kita itu memang dari impor. Begitu juga minyak mentah yang dibutuhkan untuk kilang-kilang kita ya, ada sekitar kalau nggak salah 300 ribu barrel yang itu kita impor juga dari luar. Jadi memang itu yang kondisi yang mengkhawatirkan, yang tadi kita dukung tujuannya Pak Prabowo untuk bagaimana kita swasembada energi.
Nah, swasembada energi kan berarti kita harus bagaimana kita bisa menekan impor kita, bukan kita menambah impor kita gitu kan. Kapasitas kilang kita harus tingkatkan, kapasitas produksi di hulu juga harus kita tingkatkan. Nggak cuma minyak tapi juga gas juga kita harus tingkatkan, karena potensi gas kita sekarang yang justru lagi trennya lagi bagus dibandingkan dengan tren minyak ya. Penemuan-penemuan baru itu kebanyakan memang gas. Jadi kebutuhan LNG, kebutuhan gas, mau itu pipeline, mau itu LNG, itu seharusnya bisa kita tingkatkan untuk kebutuhan dalam negeri. Nah, memang setengah dari LPG kita itu sudah kita impor dari Amerika. Nah, which is fine. Kalau bagi saya sih apapun yang menguntungkan secara ekonomi ya, secara bottom line tadi bagi Indonesia ya monggo. Kalau memang dari Amerika itu yang jauh lebih menguntungkan atau menguntungkan dibandingkan dari negara lain, ya go for it gitu loh. Itu saya senang. Kenapa? Karena kita juga bisa membantu masyarakat kita dan industri kita untuk menawarkan energi yang affordable ya. Kita balik lagi ke yang namanya energi trilema, energy security, energy affordability, baru energy transition. Nah, tiga hal ini yang mesti difokuskan oleh pemerintah, apalagi yang pertama dan yang kedua tadi gitu loh. Jadi affordability bagi masyarakat dan industri, agar industri bisa bersaing, masyarakat bisa hidup dengan nyaman dan meningkatkan ekonominya, itu yang sangat diperlukan oleh Indonesia. Jadi dengan Amerika, kalau memang itu menguntungkan bagi ekonomi kita, yes, go for it ya. Kalau itu ada potensi untuk kerugian, ya coba kita pertimbangkan lagi opsinya seperti apa. Mungkin negosiasinya kurang keras gitu loh. Jadi itu yang mesti kita pertimbangkan, dan pemerintah juga harus menyikapi ya. Baik, Mas Mose. Nah, Pak Ian, lantas bagaimana kalau kita cermati tadi dengan beberapa informasi yang sudah disampaikan oleh Mas Mose begitu, sehingga tadi akhirnya kita bisa optimalkan juga nih dengan adanya tarif resiprokal kita yang sudah tercapai 19%, kemudian ada importasi energi dari Amerika Serikat yang dialihkan dari beberapa negara kemudian masuk di Amerika Serikat, sehingga bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri, tapi di satu sisi kita bisa menjaga industri migas nasional begitu, Pak Yayan. Ya, memang gampang sulit ya. Kalau misalkan kita lihat dalam jangka pendek, kemungkinan bahwa energy security kita itu masih berfokus pada konsumsi ya, jadi bukan fokus pada produksi. Kalau konsumsi berarti kita banyak mengimpor, kemudian langsung ada direct import dari Amerika Serikat. Sedangkan kalau misalkan kita lihat di produksi, nah ini kita nggak tahu nih bagaimana deal-dealan yang terjadi antara Trump itu dengan perwakilan, atau misalkan nanti apakah ada deal teknis yang lebih lanjutan, atau misalkan cukup dengan satu kali sekarang misalkan kita membuka katakan pasar ya untuk melakukan impor itu untuk semua komoditas ya. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan tambahan, dan juga apakah ada semacam technical negotiation ya, bukan hanya katakan bahwa itu antara eksekutif dengan eksekutif. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi dalam jangka panjang, memang kita kalau misalkan kita lihat dari sisi teknologi, kita masih relatif terbatas ya, dan memerlukan. Nah, kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu pemerintah juga telah menerbitkan adanya petroleum fund ya. Nah, saya kira ini menjadi hal yang sangat krusial, misalkan untuk pengembangan research and development serta pendanaan khususnya untuk eksplorasi meningkatkan ketahanan energi Indonesia. Karena kalau misalkan kita lihat sekarang ya, bahwa Amerika Serikat ya paling-paling katakan sampai dengan Trump ya mungkin deal-dealannya bisa 2 tahun dan 3 tahun, mungkin 3 tahun ke depan ya, kemungkinan kebijakan tersebut bisa berubah ya mungkin hanya sekitar 2 atau 3 tahun ke depan. Tetapi untuk deal-dealan yang lain saya kira itu bisa berubah lagi ya. Jadi
kalau misalkan ingin memperoleh impact yang lebih cepat, mungkin hanya dikonsumsi saja ya. Sedangkan untuk yang lain juga saya kira dengan adanya resiprokal tarif itu ya kemungkinan bisa efektif ya mungkin sekitar 1 tahun atau tahun depan lah ya itu bisa terjadi. Jadi saya kira ini masih dari sisi angka ya itu bisa pasti selama mungkin Trump regime. Tetapi kalau misalkan Trump regime itu mungkin ya 2 tahun lagi sesudah ada dari partai yang lain, saya kira kebijakannya itu bisa diganti ya. Oke, tapi optimisme Anda sendiri Pak Yan bagaimana melihat dengan peluang atau potensi kalau memang Anda katakan tadi ada kesempatan Indonesia mungkin menerapkan lebih jauh lagi pada saat kesepakatan berikutnya mungkin kalau misalnya ada diskusi antara pemerintah Amerika Serikat dengan Indonesia sehingga benar-benar terjadi transfer teknologi kemudian bagaimana investasi langsung di Indonesia juga bisa bermanfaat bagi banyak pihak terhadap industri migas sendiri maupun juga masyarakat luas begitu Pak Yayan. Oke, kalau misalkan kita lihat dari sisi diversifikasi pasar ya, saya kira dengan masuknya Amerika Serikat itu kan menguntungkan bagi pasar dari sisi konsumsi Indonesia. Ya. Artinya kita bisa memilih, kita ada alternatif, kita bisa ada pilihan konsumsi baru dan harga yang baru yang mungkin bisa lebih kompetitif dan juga bahwa negara-negara lain juga akan merasa kompetitif juga untuk masuk ke pasar Indonesia. Dan ini memang yang diinginkan oleh Trump itu tidak hanya di sektor energi tapi juga di sektor yang lain. Nah kemudian yang kedua yaitu kita harus mengambil peluang ya tadi seperti tadi dikatakan oleh Pak Mose misalkan untuk kasus mengenai transfer teknologi. Nah ini memang yang menjadi masalah dan sangat krusial karena misalkan seperti kemarin yang menjadi ganjalan Trump itu merasa terganggu dengan Indonesia yaitu mengenai non-trade barrier yaitu dari TKDN. Nah kemudian juga ada beberapa hal memang yang adanya transfer teknologi yang mungkin ya saya kira mungkin kedepannya ada dari sisi investasi ya. Jadi sekarang kan sebetulnya Amerika Serikat sudah tahu posisinya di mana dan mungkin dengan adanya kesempatan yang dibuka ini, nah ada investor-investor dari Amerika Serikat untuk melakukan eksplorasi migas yang ada di Indonesia. Karena kita ketahui bahwa untuk menarik investasi khususnya untuk melakukan eksplorasi itu berbiaya besar dan mudah-mudahan ini bisa terjadi dengan adanya kesempatan yang diberikan oleh selama rejim Trump ini karena kan sesuai dengan tagline-nya kan drilling ya jadi ingin mengembangkan migas yang ada di Amerika Serikat. Itu dia. Semoga nanti ada kesepakatan berikutnya karena juga Presiden Prabowo juga menegaskan masih akan terus mencoba maju begitu untuk bagaimana bisa mendapatkan benefit yang lebih tinggi ataupun lebih jauh lagi untuk Indonesia dan masyarakat luas begitu untuk termasuk di sektor migas di dalamnya. Baik, sayang sekali waktu terbatas ini Pak Yayan. Mas Mose terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih Mas Mose. Terima kasih Pak Yayan. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya saya, Prasetyo Wibowo, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.